Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, saya Muhammad Fadil Fali, jurusan Teknik Mesin dengan NIM 413200100021. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas besar saya yang bertema statistik, pengertian statistik dan macam-macamnya. Apa itu statistik? Statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengelolaan yang dipelajari di statistika. Jadi, statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Itu dapat diartikan statistik merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, analisis data, penyajian data, hingga pengambilan kesimpulan untuk mengungkapkan pola dalam suatu tren tertentu. Tujuan dari penggunaan statistik sendiri yaitu untuk mendapatkan gambaran yang mengenai data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Dengan demikian, hasil analisis yang disebut statistik ini bisa digunakan untuk menarik atau menyimpulkan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Fungsi dari statistik sendiri yaitu untuk mendeskripsikan, menerangkan data mengenai jumlah suatu populasi yang diselidiki, untuk menentukan jumlah dapat dari populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami, untuk menetapkan dan penerapan kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu, dan terakhir untuk sebagai alat yang menyediakan suatu estimasi atau model tentang nilai yang tidak atau belum diketahui berdasarkan data yang diselidiki. Macam-macam metode statistik ini yaitu ada dua. Yang pertama statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif berfungsi memberikan informasi tentang kinerja dari sebuah proses, sedangkan statistik inferensial berfungsi memberikan informasi tentang prediksi yang berhubungan dengan kinerja sebuah proses atau peluang. Statistik deskriptif ini sendiri dalam arti kata benda masalah adalah proses menggunakan dan menganalisis statistik tersebut. Statistik deskriptif dibedakan dari statistik inferensial atau statistik induktif, karena statistik deskriptif bertujuan untuk merangkum sampel dari pada menggunakan data untuk mempelajari tentang populasi dianggap mewakili sampel data. Di sini ada populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Bisa juga didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan untuk atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan di dalam istilah ini mengacu pada unit analisis, bisa dalam bentuk orang-orang, benda-benda, lembaga industri, dan lain sebagainya. Sampel itu sendiri dapat kita artikan sebagai sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti, sehingga dari keseluruhan objek penelitian yang disebut dengan istilah populasi, kemudian diambil beberapa objek saja. Objek yang diambil itu disebut sampel. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran dapat diartikan sebagai hasil pengukuran yang terdiri dari atas jenis skala yang bervariasi atau kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan untuk pengukuran akan dihasilkan data kuantitatif. Jenis-jenis skala pengukuran. Dari jenis-jenis skala pengukuran ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu skala nominal. Skala nominal yang hanya membedakan benda, peristiwa, ataupun objek yang teliti antara suatu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikatnya. Skala nominal ini umumnya digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah objek, individu, atau kelompok secara kategori atau kualitatif. Kedua, skala interval. Skala interval merupakan skala numerik di mana kita bisa mengetahui urutan perbedaan jarak antar datanya. Karakteristiknya skala interval sama dengan skala nominal dan ordinal, hanya saja ditambah interval yang tetap. Namun, skala ini belum memiliki nilai nol mutlak. Contohnya seperti skala suhu. Selanjutnya ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang mengandung pengertian tingkatan. Skala ini disebut
lebih tinggi daripada skala nominal. Karena skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukuran berupa urutan atau tingkatan. Dan terakhir ada skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai 0 yang bersifat mutlak. Nilai 0 mutlak ini artinya adalah nilai yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Dan di sini ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan terdiri dari tendensi sentral. Tendensi sentral, salah satu tugas dari statistik adalah mencerita suatu angka di sekitar mana nilai-nilai dalam suatu disebut memusat. Angka yang menjadi pusat suatu distribusi disebut dengan tendensi sentral. Dari tendensi sentral di sini ada cara penghitungan mean. Mean merupakan suatu rata-rata hitung dari suatu data. Dan di sini ada dua cara. Yang pertama biasanya kita gunakan untuk menghitung data tunggal dan data kelompok. Seperti yang saya tampilkan seperti ini. Selanjutnya ada median. Median adalah suatu nilai tengah dari banyak kumpulan data. Dan median sendiri itu ada dua rumus. Yang pertama ada rumus untuk menghitung data tunggal. Seperti ini, data ketiga setengah N tambah data data kesekian setengah bagi 2. Kemudian ada rumus median data kelompok. Data kelompok ini ada MD. MD itu mediannya sama dengan TB ditambah setengah N min FKK. FKK ini di sini frekuensi kumulatif kurang dari kelas median dibagi FI frekuensi kelas median dikali L panjang kelas median. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus ini ada data tunggal. Data tunggal itu sendiri sebenarnya sangat mudah mengetahui, jadi tidak perlu menggunakan rumus. Contohnya 1, 2, 3, 4, 4-nya misal ada 2 kali, itu mana data yang lebih banyak itu adalah modusnya. Dan kalau mencari data di data kelompok kita menggunakan rumus. Mo sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali L. D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus. Dan D2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus, panjang kelas. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil artinya nilai yang membagi dari suatu distribusi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama nilainya. Jadi seperti contoh ini, misal panjang ini kita dibagi 4 bagian kuartil loh. Hasilnya seperti ini jadinya. Selanjutnya ada desil. Desil menurut Wirawan adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Di sini ada rumus desil data tunggal. Rumus desil data tunggal seperti ini. Data ke berapa I N tambah 1 per 10. Sedangkan rumus desil data kelompok di sini ada DI B tambah L I N dan sebagainya gitu. Seperti yang saya tampilkan pada layar. Selanjutnya ada persentil. Persentil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data sebagian 100 bagian yang sama rata. Jadi terdapat 99 nilai persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Rumusnya hampir kelewat. Rumusnya persentil tuh hampir sama, PI data ke ini sekian, cuman dia rumusnya dibaginya bagi 100. Selanjutnya ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran standard deviation adalah suatu ukuran penyebaran yang menunjukkan besar simpangan rata-rata secara keseluruhan nilai yang ada pada kelompok data dengan nilai pusat, dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai 0 dan negatif kemudian dikuadratkan. Rumus
Standard deviation ada sama seperti untuk data tunggal dan data kelompok. Dan ini rumus yang saya cantumkan pada layar ini. Selanjutnya ada ukuran varians. Ukuran varian, measure of variation, atau sering disebut dengan istilah ukuran penyimpangan, measure of dispersion, memiliki arti adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda terhadap nilai pusat, atau bisa dikatakan bahwa seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Dan di sini sama dengan ada dua rumus yang untuk mencari data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya, koefisien varians. Koefisien varians mempunyai peran sangat penting dalam hal membandingkan variansi dari sekelompok data dengan variansi dari sekelompok data yang lain. Kita memiliki rumus sendiri. Besar koefisien variansi dinyatakan dengan rumus KV S per X kali 100%. Selanjutnya ada momen. Momen merupakan fungsi yang masih umum sehingga dapat dijadikan fungsi-fungsi yang lain seperti varian seragam, standard deviation, dan lain-lain. Selanjutnya ada skewness. Secara perhitungan, skewness adalah momen ketiga terhadap mean, distribusi normal, dan distribusi simetris lainnya. Misalnya distribusi T atau Cauchy memiliki skewness 0. Di sini ada rumusnya juga. Selanjutnya ada kurtosis. Kurtosis merupakan koefisien menentukan jenis kurva berbentuk runcing atau normal atau tumpul. Kurtosis dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan perkalian antara frekuensi ke I dengan nilai ke I dikurangkan dengan rata-rata yang dipangkatkan 4 dan berbanding terbalik dengan perkalian banyaknya data atau jumlah frekuensi dengan simpangan baku atau standar deviasi dipangkatkan 4. Nah, di sini ada dua rumus juga untuk data yang tunggal dan data berkelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan hasil presentasi saya atas tugas besar 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.